orang Majus dan para gembala. Nah, waktu saya kecil sering beranggapan bahwa orang Majus dan para gembala itu datang bersama-sama ke tempat kelahiran Tuhan Yesus. Ya, karena memang dekorasi Natal biasanya ada bayi Yesus, ada para gembala, ada orang Majus. Nah, mereka bersama-sama di situ. Jadi kita sering berimajinasi seperti itu, seolah-olah orang Majus dan para gembala itu ketemu bersama-sama di tempat kelahiran Tuhan Yesus. Apakah memang betul mereka bertemu? Mari kita lihat. Kita baca Lukas 2 ayat 16 ya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, ini adalah para gembala ya. Setelah malaikat kasih tahu kabar sukacita, para gembala segera berangkat dan menemui bayi Yesus sedang berbaring ya. Berbaring di mana? Di dalam palungan. Disebut berbaring, bayi berbaring dalam palungan. Nah, setelah itu ayat 20-nya dibilang, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekarang kita lihat kisah orang Majus. Kisah orang Majus dicatat di Matius, bukan di Lukas. Kalau para gembala tadi dicatat di Lukas. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, tidak langsung ke Betlehem, dan bertanya-tanya. Bertanya-tanya lo ya, bertanya-tanya. Tentu ke banyak orang, makanya disebut bertanya-tanya. Banyak orang di Yerusalem, tidak bertanya kepada Raja Herodes ya. Ya, kenapa? Karena mereka bertanya-tanya. Apa yang ditanyakan? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, nah, jadi dia tidak menghadap Raja Herodes orang Majus, tapi Raja Herodes mendengar ya hal itu, mendengar ada orang Majus bertanya-tanya. Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Jadi sebenarnya jarak Yerusalem dan Bethlehem itu sekitar 9,5 km. Nah, kemudian ayat 11 dilanjutkan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu ya. Jadi dia masuk ke dalam rumah ya, tidak disebut terbaring di palungan atau melihat bayi di palungan, tapi masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya. Ya, ini bersama ya, sudah disebut anak. Di sini tidak disebut bayi. Bersama Maria ibunya. Disebut bersama, tidak disebut berbaring dalam palungan, tidak disebut digendong, tapi bisa aja juga digendong, tapi di sini disebut bersama. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, jarak dari tempat orang Majus berasal dengan Bethlehem itu ya tidak dekat ya, jauh ya. Mereka dulu kan masih pakai onta, belum ada pesawat terbang. Jadi tentu memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai ke Bethlehem, kemudian Bethlehem ke ya dari Bethlehem, dari tempatnya dia berasal ke Bethlehem itu kan perlu waktu. Dan mereka bertanya-tanya. Setelah Raja Herodes mendengar, baru Raja Herodes mengumpulkan ahli-ahli orang-orang Yahudi untuk melihat kitab suci di mana mereka
dilahirkan. Akhirnya mereka menemukan bahwa Yesus harus dilahirkan di Bethlehem, dan mereka memberitahu orang Majus, dan orang Majus berangkat ke Bethlehem. Jadi orang Majus dan para gembala itu saya kira tidak ketemu ya, waktunya berbeda beberapa hari mungkin. Oke, Tuhan Yesus memberkati.